Dimanapun PSM bermain, semua senang. Oke, mantap. Jauh dekat, tetap kita semangat untuk PSM. Saatnya kita juga ini bisa menghidupi keluarga kita. Itu makanya biasa kita disebut sebagai pemain ke-12. Kalau teror seperti itu kita akan balas membalas. Karena PSM yang kasih naikin nama Makassar, Pak. Oke. Apalagi kalau bukan PSM. Ini PSM. Ewa kok. Sahabat Uki baru saja nonton bareng bersama dengan The Maxman Yes. di markas The Maxman Jalan Pontiku. Iya. Saya sekarang bersama dengan Presiden The Maxman ya. Iya. Presiden The Maxman Pak Ocha Ocha Alim. Alim. Pak Ocha Alim, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, Pak Uki. Sekarang suasana nonton bareng ini memang selalu seperti ini setiap PSM main. Oke. Di Maskat. Tapi banyak tempat-tempat The Maxman di sektor-sektor zona itu melakukan nonton bareng juga serentak seluruh Indonesia. Iya. Iya. Pak Ocha, tadi kita melihat ramai sekali dilengkapi dengan yel-yel drum. Iya, ciri Ada khas, juga iya. dirijennya ya. Iya. Sahabat Uki, The Maxman ini sudah 23 tahun. Iya. Dan Pak Ocha ini menjadi ketua sudah 15 tahun, Pak Ocha. Iya, Presiden The Maxman. Presiden The Maxman. Iya. 15 tahun. Dan kita tadi melihat bahwa pertandingan antara Borneo Samarinda ya. Iya. Bersama dengan melawan PSM 0-0. Iya, masih sama 0-0. kuat begitu ya. Iya. Ya. Pak Ocha, melihat The Maxman sudah begitu lama ya. Iya. 23 tahun. Bagaimana awal berdirinya dulu ini 23 tahun yang lalu? Ya, jadi awal berdirinya The Maxman ini sebenarnya Pak Uki itu karena keinginan supporter pemain PSM Makassar waktu itu Liga 6 masih kita punya itu the dream team memang. Oh ya. Kurniawan Dewi Gidanto, Bima Sakti, Aji Santoso dan semua pemain-pemain memang dipersiapkan oleh Pak Nurdin Halid ini. Kipernya saja itu kita Hendro Kartiko. Jadi memang dipersiapkan untuk menjadi juara pada musim itu. Dan memang di Liga 6 itu kita juara. Nah, keinginan pemain PSM ini supaya mereka dukung tim dengan lebih euforia lagi, dengan yel-yel khas supporter seperti di luar negeri, itu bisa ada juga di PSM Makassar. Sehingga waktu itu karena saya kan selalu mendampingi PSM Makassar kemana PSM Sebagai wartawan bola dulu. sebagai wartawan bola itu hari dipercayakan mendampingi PSM, saya diminta karena kedekatan pemain dengan saya, diminta untuk bikin seperti itu. Makanya saya bilang oke, saya ajak nanti balik dari waktu itu kita main di Aremania, di Arema Malang dengan Surabaya. Oke, nanti setelah balik dari sini saya akan hubungi supporter-supporter yang sudah ada. Makanya saya hubungi Pak Heri Pati, yang ketua ISM waktu itu, Karang Iskandar, dan semua supporter-supporter yang sudah ada sebelumnya, sejak zaman Perserikatan sampai Liga Modern. Tapi begitu saya ajak, mereka tidak mau, karena mereka menganggap bukan ciri khasnya supporter PSM Makassar ini, yang memang harus teror. Nah, karena saya pikir kalau teror seperti itu kita akan balas membalas. Kita akan main di Surabaya, di Malang, di Borneo. Waktu itu masih Barito. Itu kita akan diperlakukan juga sama apa yang kita perlakukan, karena ini hukum karma, saya bilang. Iya. Akhirnya saya tanya pemain, tidak ada yang mau. Terus main lagi di Solo waktu itu. Saya ditanya karena Solo itu waktu baru juga tampil dan supporternya baru juga 1 tahun, tetapi 1 tahun itu sudah bisa kuasai satu lapangan, satu stadion, itu Pasopati. Makanya saya bilang nanti saya pulang sini lagi setelah didesak lagi sama pemain, saya bilang kalau nanti saya ajak mereka tidak mau, saya akan bikin. Maka waktu itu ya alhamdulillah saya 2 bulan itu bergerilya, akhirnya dapat komunitas. Kebetulan saya di Pontiku dulu, besar di Pontiku, saya ajak teman-teman saya memang pendukung PSM Makassar. Waktu itu juga sudah masuk di ISM, di kelompoknya Pak Heri Pati. Saya bilang, kau dukung saya, kita bikin sejarah baru,
supporter yang modern, dan ini akan menjadi sejarah PSM Makassar ikut dengan supporternya, dan kita akan dikenang. Dan alhamdulillah dari 13 orang menjadi 100 orang, menjadi 150 orang. Akhirnya sekarang sudah di seluruh Indonesia itu sudah hampir 100.000. 100.000. Iya. Di Makassar saja ada Di Makassar itu sekitar 40.000 lebih. 40.000 lebih. 40.000. Iya, iya. Tapi yang aktif nonton itu sekitar 3.000-an, 5.000-an. 3.000. Karena kita juga melihat kapasitas stadion kita tidak memungkinkan. Jadi sebenarnya banyak yang mau nonton. Belum lagi ibu-ibunya, saudara-saudara yang lain. Nah itu, yang fanatik itu ya 5.000-an yang rutin yang ikut nonton. Iya, sampai kita kan berdesak-desakan sekarang. Ini dengan jumlah 100.000 seluruh Indonesia, kemudian 45.000 ya di Iya. Makassar. Ini bagaimana cara mengaturnya mereka ini semua? Jadi kita sistem pemerintahan juga, Pak Uki. Iya. Jadi ada presiden, Oke. ada sekjen, tapi sekjen ini terus ada menteri-menteri. Oke. Jadi dia itu seperti menteri seni dan kreasi. Itu saya tidak turun lagi. Saya cuma kalau semua ada ide, oh begini kita mau bikin. Nah, saya hubungi, komunikasi dengan menterinya bahwa ini bagus kita bikin begini. Tim kreatif inilah yang membuat kreativitas. Jadi tim ini yang membentuk kita punya permainan di lapangan. Jadi makanya Asian Football itu pernah menobatkan kita sebagai supporter terbaik di Indonesia. Supporter terbaik. Iya. Oke. Supporter terbaik karena Ini yang dipimpin Ical ini. belum Ical. waktu itu masih itu Pak Alam. Pak Alam. Dirjen kedua kita. Nah itu di mana-mana akhirnya walaupun kita bukan supporter kreatif pertama yang hadir di Indonesia, tetapi penilaian itu cukup fair. Kenapa? Karena The Maxmen bisa mendamaikan musuh bebuyutan yang sejak zaman perserikatan sampai liga modern. Dua kubu supporter ini antara bonek dengan PSM Makassar yang musuh bebuyutan itu bisa menjadi saudara. Karena itu makanya kita dinobatkan sebagai supporter terbaik di Indonesia. Iya. Gitu. Ini kalau pergi nonton ini kan sampai 3.000, 5.000 orang. Bagaimana mengatur dan biayanya terutama? Jadi mereka kan beli tiket. Oke. Mereka masing-masing beli tiket. Oke. Tetapi keuntungan dari teman-teman yang jadi member The Maxmen itu kesediaan tiket ada. Jadi kita tidak perlu lagi beli di calo. Oke. Dengan harga lagi di up lagi. Oke. Nah, karena sudah ada, dan bahkan The Maxmen itu karena mendapatkan harga khusus dari pengelola, nah itu juga kita berikan ke anggota kita. Nah, di The Maxmen itu pada saat pembagian tiket itu saya selalu bilang sama teman-teman, saatnya kita juga ini bisa menghidupi keluarga kita. Jadi kalau kamu beli tiket mau 100 saya kasih, kamu jual seberapa pun tidak apa-apa, tetapi tanggung jawabnya itu tidak bisa kembali. Jadi kesempatan ini, tetapi dahulukan dulu anggota. Jadi anggota kita itu rata-rata dapat semua. Gitu Pak Uki. Iya. Ini dengan jumlah yang begitu banyak, selain nonton bareng apa kumpul-kumpul ngapain lagi? Jadi Selain nonton bareng. selain nonton bareng itu sebenarnya banyak kita punya kegiatan, karena The Maxmen ini mungkin ada bidang usahanya juga. Dan salah satunya ini warkop ya. Terus Maxmen Store, terus bukan cuma itu saja, tetapi kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu juga kita lakukan. Oh, seperti apa misalnya? Karena di The Maxmen itu ada kementerian sosial dan wanita, itu mengurus ya bagaimana kehidupan sosial kita beradaptasi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Nah kemarin itu jadi setiap ada bencana itu by sistem itu otomatis itu seluruh Indonesia bergerak. Dari Sabang sampai Merauke Maxmen bergerak. Dan waktu kemarin di Lutim itu yang musibah juga besar di sana, itu kita bisa sampai memberikan bantuan itu uang cash itu 350 juta. 350 juta? Iya. Itu dari masyarakat yang dikelola oleh... Jadi The Maxmen itu turun jalan
turun ke jalan di seluruh Indonesia, dari Sabang itu sampai Merauke, transfer ke rekeningnya The Maxman itu sampai 350 juta. Dan itu ada pertanggungjawaban kita ke masyarakat, makanya masyarakat itu sangat enjoy kalau Maxman turun jalan karena ada kelihatan laporan keuangannya ada. Terus waktu itu sampai 9 truk bantuan, isinya sembako, apalagi nih tenda, banyak, pokoknya 9 truk itu kita bawa ke sana. Begitupun kalau seumpamanya ada kejadian bencana di daerah lain, di Papua kemarin itu kita dari seluruh Indonesia itu yang terkumpul itu 75 juta. Karena memang efeknya tidak sedahsyat waktu di Lutim, tidak sedahsyat dulu waktu peristiwa di Palu. Makanya itu, jadi kementerian ini otomatis kalau ada bencana kebakaran, The Maxman juga turun. Biasanya itu kita prioritaskan anggota kita The Maxman yang terkena dampak itu. Seumpamanya ada rumahnya, kita punya anggota situ 5, kita prioritaskan 70% diberikan ke situ, 30% ke masyarakat lain. Ada tidak biasa acara hiburan, liburan kemana begitu dengan mereka? Iya, jadi The Maxman ini kita dari Mabes itu, saya memang memberikan masukan kepada seluruh teman kita di seluruh Indonesia bahwa persaudaraan itu kita bisa jalin dengan acara-acara gathering. Jadi setiap tahun, bahkan di Papua itu 2 kali setahun. Dia bikin acara itu untuk mempererat persaudaraan mereka. Di Papua itu ya? Di Papua. Di Papua kita punya member itu yang terbesar di seluruh Indonesia. Di Papua? Di Papua. Itu orang-orang Makassar atau? Orang-orang Makassar, dan ada juga orang Papua yang memang sangat suka dengan PSM Makassar. Memang pernah dibantu dengan The Maxman, masuk juga di anggota The Maxman. Orang Papua asli sana. Iya, ya? Papua asli. Bagaimana kabar Pak Ical? Alhamdulillah sehat. baik, Pak. Iya. Bagaimana kabar sebagai jenderal lapangan? Tadi saya lihat sebagai dirjen juga ya? Iya. Lagu apa tadi? Yel-yel apa itu semua? Lagu-lagu setiap yang dinyanyikan di stadion itu ketika PSM berlaga di stadion. Jadi banyak lagu setiap PSM main di stadion, kita ganti-ganti lagu. Bagaimana suka dukanya menjadi jenderal lapangan itu? Suka dukanya itu ya kadang pertama-pertama itu kayak masih ragu ya, takut karena kan memimpin di ribuan supporter ini masih ada kayak takut memimpin teman-teman, jangan sampai kita menegur ada kata-kata yang tidak disengaja supaya teman-teman tersinggung. Tapi alhamdulillah selama saya jadi dirjen aman-aman saja. Tidak ada yang seperti itu. Iya. Saya dengar di media sosial tinggi sekali pengikutnya Pak Ical. Ada berapa ya? Ada 63.000. 63.000 di mana ya, media sosial apa ini? Instagram ya. Itu bagaimana bisa dapat sebegitu banyak itu? Itu anggotanya semua atau siapa itu? Tidak semua anggota, ada dari teman-teman supporter lain juga. Jadi kita di teman-teman supporter lain saling follow Instagram. Jadi, kenapa awalnya Ical mau mendukung PSM? Dari awalnya mendukung PSM itu dari kecil, dari SD. Oh, dari SD. Kenapa waktu itu? Pada saat itu kelas berapa saya lupa, itu dibawa sama Om almarhum untuk PSM ke stadion. Pada saat itu suka sama PSM. Kalau kayak jenderal lapangan begitu, berapa pasukannya biasa yang datang? Kalau ikut yel-yel begitu? Setiap main PSM ya sekitar 15.000-an untuk 15.000 stadion. Di satu lapangan itu. Stadion. Nah sekarang kan lapangan tidak ada nih, ada di Makassar, ada di Parepare. Bagaimana rasanya memimpin pasukan? Kalau memimpin teman-teman di Parepare kan perjalanan ke Parepare itu makan waktu juga. Jadi biasa itu kalau berangkat ke Parepare, kalau main sore, pagi kita sudah berangkat. Pagi sudah berangkat. Sampai di sana tidak ada istirahat, langsung memimpin lagi teman-teman supporter Maxman. Jadi semua campur capek sudah dirasakan ke sana. Sahabat Tuki, kita bersama dengan salah satu dirjen The Maxman, dirjen cewek ini, Bex, Fitri. Tapi karena penggemar David Beckham jadi namanya Bex. Iya. Ya. Betul. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah. Ya,
Bex, ini tadi saya lihat menjadi dirjen ya. Iya. Apa lagunya itu? Yel-yelnya apa itu? Yel-yel yang biasa dinyanyikan anak-anak di lapangan untuk mendukung PSM biar lebih semangat pemain di lapangan. Oke. Itu makanya biasa kita disebut sebagai pemain ke-12. Pemain ke-12. Iya. Oh, jadi kalau 11 pemainnya ini pemain ke-12. Pemain ke-12 adalah supporter. Supporter. Iya. Sudah berapa lama jadi? Dirijen. Dirijen kebetulan mulai dari tahun 2017 baru. 2017. Iya, baru memberanikan diri naik ke pagar. Naik ke pagar. Iya. Jadi setiap pertandingan naik ke pagar menyanyi. Iya. Alhamdulillah. Oke. Buat semangati teman-teman biar pemain juga di lapangan lebih mantap mainnya. Karena setiap laga pemain ataupun pelatih pasti mereka menyatakan bahwa suara dari supporter adalah semangat mereka. Oke. Jadi alhamdulillah setiap kita main di Parepare GBH pasti kita selalu menang. Satu kali seri ya. Iya. Selalu lebihnya menang ya. Iya, alhamdulillah. Itu salah satu karena pemain ke-12 ini. Iya, biar kita setiap laganya itu harus tetap dapat poin terus, poin. Makanya alhamdulillah pada klasemen ini kita masih di peringkat 2. Tapi insya Allah kalau kita menangi laga lawan Borneo ini yang terakhir di putaran pertama, insya Allah kita berada di peringkat pertama. Insya Allah di Jadi yakin putaran ya? pertama. Insya Allah harus tetap yakin, optimis di setiap. Oke. Iya. Di The Maxman ini kan selain sebagai dirjen juga Iya. sebagai menteri Peranan wanita. Iya, Apa kegiatan? Deputi. Apa kegiatannya Iya. nih? Kegiatan ya The Max Gear itu biasa supporter cewek ya. Supporter cewek Berapa dari banyak supporter supporter cewek? The Maxman Indonesia. Sama semua dari seluruh Indonesia. Setiap Maxman yang ada di sektor zona Korwil masing-masing pasti ada supporter ceweknya yang biasa disebut dengan The Max Girl. Iya, supporter cewek dari The Maxman. Iya. Itu terpilih kemarin bagaimana ceritanya bisa terpilih dari dirjen? Kemarin ceritanya terpilih dari jadi dirijen karena setiap PSM main waktu masih Matoangin ya, saya selalu nyemangati teman-teman di dekat-dekat pemain musik. Jadi ada yang disebut legend yang ketua kita yang sudah lebih dahulu menjadi supporter mendapuk saya untuk kenapa enggak sekalian naik ke atas pagar saja daripada di sini ribut. Iya. Mending naik ke atas saja sekalian. Ya di situ awal mulanya. Oke, begitu ya, Meg. Iya, daripada mengganggu anak musik mending naik langsung juga, ke atas. jadi Iya. dirjen ya. Bagaimana rasanya waktu itu? Tiba-tiba Biasa disuruh aja naik. karena dari masih kecil sudah jadi belajar jadi supporter. Jadi Dari umur berapa jadi supporter? dari kecil ada liga-liga tarkam di rumah. Ya masih dari SD lah. Dari SD, Yang dari tarkam memang dari kecil memang suka sepak bola. Sukanya menyemangati pemain-pemain di lapangan. Iya. Memang hobinya menyemangati pemain di lapangan. memang suka sepak bola. Oke. Iya. Bex ini menjadi supporter ya, The Max Girl. Iya, The Max Girl ya. Kemudian menjadi dirjen. Iya. Kegiatan sehari-hari apa nih? Kemarin kerja kalau PC main bolos. Bolos kerja. Tapi sekarang lagi liga tanpa penonton, pas juga lagi ndak kerja. Pas liga tanpa penonton, kenapa ndak kerja juga? Oh begitu. Kemarin kerja liga main dengan penonton, bagi-bagi waktunya susah. Sekarang ndak kerja tanpa penonton, tapi insya Allah putaran kedua harus dengan penonton. Harus dengan penonton dan insya Allah GBH bisa lolos. Iya, verifikasi. Ini kan sekarang apa bedanya kalau misalnya mainnya kemarin di Matoangin dengan di Parepare sekarang? Perbedaannya banyak sekali. Nah, coba apa bedanya? Dari waktu mungkin capek, ya mungkin waktu beda lah. Ya, Tapi lebih senang di mana? Dua-duanya. Dimanapun PSM bermain semua senang. Oke, mantap. Jauh dekat tetap kita semangat untuk PSM. Mantap. Karena kebetulan saya juga biasa tur ke luar kota. Oke. Biasa paling jauh naik kapal ya ke Jakarta 2 hari 2 malam. Oke. Masa iya Parepare nggak bisa. Oke. Top. Mendapuk saya untuk kenapa ndak sekalian naik ke atas pagar saja daripada di sini ribut. Iya. Mending naik ke atas saja sekalian. Oke. Ya di situ awal mulanya. Oke, begitu ya, Meg. Iya, daripada mengganggu anak musik mending naik langsung juga, ke atas. jadi Iya. dirjen ya. Bagaimana rasanya waktu itu?
Tiba-tiba biasa disuruh aja naik. karena dari masih kecil sudah jadi belajar jadi supporter. Jadi Dari umur berapa jadi supporter? dari kecil ada liga-liga tarkam di rumah. Ya masih dari SD lah. Dari SD, Yang dari tarkam memang dari kecil memang suka sepak bola. Oke. Sukanya menyemangati pemain-pemain di lapangan. Iya. Memang hobinya menyemangati Iya, iya. pemain di lapangan. memang suka sepak bola. Oke. Iya. Bex ini menjadi apa namanya supporter ya, the Max Girl. Iya, The Master ya. Kemudian menjadi dirjen. Iya. Kegiatan sehari-hari apa nih? Kemarin kerja, kalau PC main bolos. Bolos kerja. Tapi sekarang lagi liga tanpa penonton, pas juga lagi ndak kerja. Pas liga tanpa penonton, kenapa ndak kerja juga? Oh begitu. Kemarin kerja liga main dengan penonton, bagi-bagi waktunya susah. Sekarang ndak kerja tanpa penonton, tapi insya Allah putaran kedua harus dengan penonton. Harus dengan penonton dan insya Allah GBH bisa lolos. Iya, verifikasi. Ini kan sekarang apa bedanya kalau misalnya mainnya kemarin di Matoangin dengan di Parepare sekarang? Perbedaannya banyak sekali. Nah, coba apa bedanya? Dari waktu mungkin capek, ya mungkin waktu beda lah. Iya. Ya, Tapi lebih senang di mana? dua-duanya. Dimanapun PSM bermain, semua senang. Oke, mantap. Jauh dekat, tetap kita semangat untuk PSM. Mantap. Karena kebetulan saya juga biasa tur ke luar kota. Oke. Biasa paling jauh naik kapal ya ke Jakarta 2 hari 2 malam. Oke. Masa iya Parepare nggak bisa? Oke, top. Oke, sahabat Tuki, Fitri Bex ya, the Max Girl ya, Iya, Max Girl. memberikan kita apa namanya semacam semangat untuk PSM. Pokoknya orang Makassar harus dukung PSM. Iya. Karena PSM yang kasih naikin nama Makassar, Pak. Oke. Apalagi kalau bukan PSM. Hidup PSM. Ewa kok. Ibnu. Iya. Ibnu di The Maxman sebagai Menteri Infokom. Bagaimana mengatur ini informasi-informasi di apa namanya di The Maxman ini, karena kita tahu The Maxman ini punya anggota sampai 100.000 dan di Sulsel ini 45.000 di Maxman. Bagaimana? Oke, yang pertama itu kita adakan kita buat grup. Ya. Grup itu yang berisi dari perwakilan sektor dan zona masing-masing. Ya. Jadi ketika mereka mengadakan kegiatan, contoh nonton bareng, mereka akan mengadakan rapat-rapat rutin dan lain-lain. Mereka share kegiatan tersebut di grup tersebut. Nanti kami publish melalui media-media yang kami punya. Maxman, alhamdulillah punya Instagram dengan followers 85.000. Berapa? 85.000. 85.000. Iya. Di Twitter ada 55.000 dan sementara digarap lagi kita mulai YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah 20.000 subscriber. 20.000. Iya, 20.000 subscriber. Oke, kita berharap bahwa PSM dengan begitu lengkap supporternya nih ya, Betul. termasuk di Maxman ini, kita Iya. berharap PSM bisa semakin kuat berkat dukungan para supporter. Ada yang ingin disampaikan lagi, Ibnu, Terkait terkait pekerjaannya sebagai Menteri Infokom? Menteri Hukum sampai saat ini mungkin kita terkendala konten ya. Iya. Yang pertama mungkin karena PSM bermain di luar, jadi pekerjaan kami sedikit terganggu. Karena tidak ikut langsung menonton. Tidak ikut ya? langsung menonton. Biasanya kan kami kalau ada pertandingan, kami membuat video-video untuk konten YouTube, terutama bagaimana kami berangkat dari Makassar hingga pulang kembali di Makassar. Oke, makasih Ibnu. Iya, Kita nonton lagi kembali. Siap.